Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma hdina wa kullana waliya wa mursyida ila ma tuhibbuhu minna wa tarda bihi anna. Wa qad fawadna ilaika amrana wa tawaffana muslimin wal hikna bisalihin. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matubi'atini mahabbataka wa ma'rifataka. Kaum muslimin rahimakumullah, bahwa kita semuanya dianjurkan oleh Allah, malah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa. Berdoa artinya ada dua perkara yang kita harus direnungi. Yang pertama, doa itu adalah dari bagian permohonan, permintaan, pengajuan, proposal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat itu adalah bagian daripada doa. Karena salat secara etimologi yaitu adalah doa, dari awal sampai akhir diisi dengan doa, dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, doa itu bisa diartikan dengan ad-du'a'u muhul ibadah. Doa itu adalah saripatinya ibadah, intisarinya ibadah. Kita ambil kisah daripada Al-Qur'anul Karim. Kita renungin di dalam surah Al-Maryam, ada seorang nabi yang ditunjuk oleh Allah sebagai abdahu, hambanya Allah, yaitu Nabiullah Zakaria. Beliau diuji oleh Allah, berumah tangga begitu lama, namun semakin hari sampai tahun kemudian dia usia sudah tua, belum dikasih anugerah oleh Allah yang berupa keturunan. Dia senantiasa berdoa kepada Allah, sampai dalam redaksinya, ya Rabb, sesungguhnya aku ini adalah manusia yang lemah. Tulang belulangku sudah melemah, rambutku sudah memutih, tapi aku dengan doa kepadamu tidak merasa kecewa sedikit pun. Artinya, karena doa ini bagian ibadah, jadi Nabi Zakaria oleh Allah memberikan contoh buat umat. Jangan sampai bosan ketika kita mengajukan sesuatu kepada Allah. Tanamkan yang pertama isi doa itu karena ibadah, yaitu dengan keimanan, keyakinan, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, ditanamkan dalam jiwa kita adalah husnudon, selalu baik sangka kepada Allah, bahwa apa yang kita ajukan pasti diijabahnya oleh Allah. Apalagi di Ramadan, bulan yang penuh ampun, bulan yang penuh anugerah dari Allah, bulan yang penuh rahmat, sampai di akhir Ramadan nanti akan dibebaskan kita daripada api neraka. Maka kesempatan inilah jangan sampai sia-siakan oleh kita. Isi hari-hari kita dengan berdoa kepada Allah, karena doa muhul ibadah, saripatinya ibadah. Jadi yang kedua adalah husnudon kepada Allah. Lalu yang ketiga, tanamkan dalam jiwa kita ikhlas. Harus bersih hati kita, hanya semata-mata berharap kepada Allah. Hilangkan selain daripada Allah. Yang ada dalam hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Udah pasti doa kita akan diijabah oleh Allah. Dan bersihkan jiwa kita, hanya berharap kepada Allah. Lalu yang ketiga, bertawakal kepada Allah. Ini yang keempat, kaum muslimin, bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, totalitas. Kita pasrahkan, setelah kita kerja, lalu kita berdoa, kita hanya berserah kepada Allah, karena Allah yang berwenang memberikan apa yang kita harapkan. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka ada beberapa poin yang kita patut direnungkan dan diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada 5M. Yang 5M ini bukan miliar. Mentang-mentang lagi di lockdown datang orang yang dapat ngirim 5 miliar, bukan. Atau 3 miliar, bukan. Yang dimaksud M pertama, senantiasa kita merasa diri kita ini lemah, tidak berdaya apapun, sehingga terucap dari mulut kita, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada lagi yang disembah, tidak ada lagi yang diharapkan oleh kita kecuali pertolongan Allah yang maha tinggi, yang maha agung. Tidak daya upaya kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi M pertama adalah merasa diri kita lemah. Yang kedua,
merasa diri ini miskin, tidak punya apapun. Alam semesta milik Allah, bumi langit milik Allah, jiwa raga ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita serahkan kepada Allah. Karena kita merasa miskin tidak memiliki, semuanya adalah lillah, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Otomatis karena milik Allah, serahkan kepada Allah. Lalu yang ketiga, kaum muslimin rahimakumullah, yang ketiga karena merasa butuh kepada Allah, butuh ditolong oleh Allah, maka muncul kalimat kita hasbunallah, cukuplah Allah sebagai penolong kita, cukuplah Allah sebagai pelindung kita. Masa-masa sulit bagi orang yang iman kepada Allah tidak ada sulit dalam jiwanya. Kenapa? Karena Allah, semuanya milik Allah, segala-galanya milik Allah, solusi dari Allah. Maka kita datang kepada Allah, butuh kepada Allah, buru-buru datang kepada Allah. Dengan cara apa? Berdoa, memohon dengan cara-cara yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di ayat yang tadi, di Quran yang tadi yang kita renungkan, yaitu di surah Al-Maryam ayat ketiga keempat, bahwa itu adalah kesabaran seorang Nabiullah Nabi Zakaria alaihissalam yang luar biasa. Dia sudah totalitas kepada Allah, sehingga dengan renungannya, dengan kesabarannya, dengan keimanannya, dengan keikhlasannya, dengan ketawakalannya, apapun yang diharapkannya diijabah oleh Allah, dikasih kabar gembira oleh Allah, dikaruniai anak. Maka alhamdulillah, apa yang diharapkan oleh Nabi Zakaria itu sudah dikabul oleh Allah SWT. Mudah-mudahan harapan kita semua di bulan yang penuh ampunan ini, ataupun di masa-masa sulit seperti ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab sehingga kita keluar dari kesulitan menuju kelapangan, kemudahan, kebahagiaan, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat dunia, selamat akhirat, bahagia dunia, bahagia di akhirat. Mudah-mudahan pertemuan kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.